Gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang akan melaporkan langsung dari gedung MK. Valen, total sudah ada berapa laporan yang diterima MK hingga sore ini dan sebenarnya batas akhir pendaftarannya kapan? Iya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Kalau melihat dari website yang kami himpun dari mkri.co.id, itu memang sampai sekarang untuk pendaftaran perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini terus bertambah. 5 menit lalu kami cek begitu ya, bahwa sudah ada sekitar 212 permohonan, yang mana 108 permohonan ini diunggah secara online dan kemudian 104 sisanya ini didaftarkan secara offline. 212 permohonan ini terdiri dari permohonan untuk 171 bupati, 39 wali kota, dan baru 2 gubernur yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan, yang mana diajukan oleh M. Andrian Saifuddin dan juga Judianto Simanjuntak beserta Sukri Samosir atas termohon KPU Provinsi Papua Selatan. Nah, kalau berbicara mengenai kapan terakhir Mahkamah Konstitusi ini menerima pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, ini sebenarnya MKRI sendiri membuka untuk pendaftaran sengketa ini sejak tanggal 27 November hingga 18 Desember 2024. Mengapa akhir daripada pengunggahan ataupun juga pelaporan sengketa ini ditetapkan tanggal 18 Desember, ini juga meruntut daripada aturan PKPU sendiri, yang mana kalau dari Komisi Pemilihan Umum masing-masing daerah, utamanya dalam penetapan hasil di provinsi, itu rentang waktu penetapan hasilnya maksimal adalah tanggal 16 Desember 2024. Nah, kita tahu kalau untuk pengajuan sengketa pemilihan hasil kepala daerah itu kan maksimal 3 hari setelah penetapan hasil itu ditetapkan oleh KPU daerah wilayah masing-masing. Nah, makanya ditetapkan tanggal 18 Desember 2024 itu menjadi batas akhir. Nah, kemudian jika nanti permohonan sengketa ini sudah diajukan, tentu ini masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pemohon. Apabila memang bukti-bukti ataupun berkas yang diajukan yang belum lengkap, ini harus dilengkapi maksimal 3 hari setelah permohonan pengajuan sengketa ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian nanti setelah diajukan permohonan, pemohon ini dapat mendapatkan jika disebut telah memenuhi persyaratan, maka akan permohonan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi paling lambat tanggal 19 Desember atau katakanlah 19 Desember 2024 ini MKRI kemudian meregistrasi seluruh permohonan sengketa yang sudah diajukan oleh pemohon. Jika nanti tanggal 19 sudah diregistrasi, kemudian baru Hakim MK ini akan menggelar perkara dari masing-masing panel dan kemudian baru dilengkapi oleh baru ditetapkan, maksud kami, kapan kira-kira sidangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sidang ini dimulai, terutama sidang daripada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini dilangsungkan di MK. Terbaru Ketua MKRI yakni Suhartoyo itu bilang kalau persidangan ini akan dilaksanakan pada awal Januari 2024. Dimungkinkan sidang yang dimaksud ini termasuk sidang pemeriksaan pendahuluan, di mana sidang pemeriksaan pendahuluan ini biasanya digunakan untuk memeriksa kelengkapan serta kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti. Tadi juga Suhartoyo sempat bilang kalau dalam PHP Kada 2024 ini hampir sama dengan PHPU Legislatif 2024. Dilaksanakan 3 panel yang terdiri dari masing-masing 3 Hakim Konstitusi. Kalau kita melihat mundur ke belakang, kalau melihat daripada 3 panel, itu nanti akan dipimpin oleh Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Nah, ini kemudian nanti baru disusun 3 anggotanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anwar Usman dan juga Arsul Sani ini kemudian akan menjadi hakim yang mengikuti dalam persidangan PHP Kada 2024? Tentu kemarin kami juga sempat menanyakan kepada juru bicara Mahkamah Konstitusi, yakni Fajar begitu ya, memang mengungkapkan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman dan juga Arsul Sani ini akan tetap menyidangkan sengketa Pilkada 2024 kecuali nanti ditentukan hal lain. Tapi memang menjadi komitmen Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan putusan MK saat persidangan Pilpres dan juga Pileg kemarin bahwa Anwar Usman ini sempat dilarang mengadili perkara PHPU Pileg lantaran memang menghindari konflik kepentingan. Sehingga nanti kalau ada konflik kepentingan ataupun juga sengketa yang diajukan oleh
Partai Serikat Indonesia atau PSI dalam hal ini, yang mana kita ketahui bersama bahwa ketua umumnya sendiri adalah kerabat, masih ada hubungan kerabat dengan Anwar Usman, otomatis Anwar Usman tidak akan memimpin jalannya sidang ini berdasarkan dengan keputusan daripada Majelis Kehormatan MK yang memang menetapkan supaya Anwar Usman ini tidak ikut memimpin jalannya persidangan untuk menghindari konflik kepentingan. Sementara Arsul Sani seperti apa? Karena kita tahu bahwa Arsul Sani ini dulunya juga merupakan bekas kader dari P3. Nah, kalau Arsul Sani ini melihat daripada proses yang sebelumnya terjadi di MK, Arsul Sani tetap mengikuti persidangan, menjadi hakim dalam persidangan sengketa di MK, hanya saja memang harus meminta persetujuan daripada pemohon begitu, apakah berkenan jika Arsul Sani memimpin dalam sidang sengketa di MK maksud kami. Sementara begitu, Ihsan. Pendaftaran sengketa Pilkada 2024 ke MK terus bertambah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus langsung dari gedung MK Jakarta. Terima kasih Valen.